Anak-anakku sekalian, kita kemarin sudah bahas tentang cara beriman kepada kitab-kitab Allah, cara beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Tugas Rasul itu apa? Untuk menyampaikan kepada seluruh manusia siapa Tuhannya, bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi setelah mereka wafat, bagaimana alam akhirat dan sebagainya. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu untuk mengirimkan seorang rasul, mengirimkan seorang nabi? Karena sejenius apapun otak manusia, ia tidak akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal kita hanya sampai pada kesimpulan bahwasanya alam ini ada yang menciptakan. Sebagaimana pena, buku, baju, kita sadar semuanya ini mustahil ada dengan sendirinya. Bisa nggak tiba-tiba jadi baju plung tanpa ada yang menciptakan? Kainnya tanpa ada yang menjahitnya, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Begitu juga dengan alam semesta ini. Mustahil alam semesta yang luar biasa ini, yang begitu kompleksnya, yang begitu indahnya, ada tanpa ada yang menciptakan. Tapi siapa yang menciptakan? Akal kita tidak mengetahuinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim para nabi, para rasul untuk mengajarkan kepada manusia, mengenalkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan seluruh alam. Makanya kemudian kemarin juga sudah kita bahas, kalau ada manusia yang tidak sampai kepada mereka ajaran nabi, ajaran rasul, ketika mereka wafat dalam keadaan tidak beriman, maka mereka masuk ke dalam golongan ahlu fatrah yang tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan tidaklah kami mengazab suatu kaum sampai kami kirim kepada mereka para nabi dan para rasul. Dalam surat yang lain Allah menyatakan dalam surat An-Nisa ayat 165, Allah berfirman, rusulam mubasyirina wa mudhirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Rasul-rasul itu, An-Nisa ayat 165. Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah rasul-rasul itu diutus, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kalau Allah tidak utus nabi, Allah tidak utus rasul, kemudian orang tersebut wafat tanpa iman, ketika ditanya, kamu kenapa enggak iman sama Allah? Kamu kenapa enggak ibadah? Ya Allah, bukannya saya enggak pengen iman, tapi saya enggak tahu Engkau itu siapa Tuhan? Tuhan itu siapa? Cara beribadah itu bagaimana? Tidak sampai kepada saya orang yang mengajarkan saya akan tata cara ibadah. Tidak ada orang yang mengenalkan kepada saya siapa Tuhan. Maka orang tersebut tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada hujahnya, ada alasan kenapa dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena enggak tahu, karena enggak sampai kepada mereka ajaran para nabi dan ajaran para rasul. Nah, cara kita beriman kepada nabi dan rasul, pertama, kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim manusia-manusia pilihannya. Kita beriman, kita mempercayai
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengirim manusia-manusia pilihan dari zaman Nabi Adam sampai zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zamannya Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tugas mereka itu tadi mubasyir wa mungdzir. Mubasyir artinya pembawa kabar gembira, membawa kabar-kabar baik. Wahai manusia, kalau kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepadamu balasan yang luar biasa nanti setelah wafat. Juga memberikan peringatan, wahai manusia, kalau kamu kufur kepada Allah, kamu enggan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati, azab Allah sangatlah pedih. Jadi pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan. Pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan. Yang mana termasuk di dalamnya adalah tata cara untuk beribadah, hukum-hukum dalam bermuamalah dengan manusia, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita meyakini Allah Subhanahu wa taala mengirim manusia-manusia pilihan untuk mengenalkan kepada manusia yang lainnya siapa Tuhannya. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Kita imani semua itu secara umum. Akan tetapi kita mengimani nabi-nabi yang nama-namanya disebutkan dalam Al-Quran dan hadis secara eksplisit. Jadi ada 25 nama nabi dan rasul yang harus kita imani secara eksplisit, secara namanya. Ada Nabi Adam, Nuh, Hud, Saleh dan sebagainya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi tidak disebutkan dalam Al-Quran, tidak disebutkan dalam hadis, maka kita mengimaninya secara umum saja. Kita mengimani bahwasanya ada nabi, bahwasanya ada rasul. Adapun namanya yang tidak disebutkan dalam hadis, maka kita mengimaninya secara umum. Tapi kalau disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam Al-Quran, maka kita mengimaninya secara eksplisit, secara namanya. Ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran ada nabi namanya Nabi Isa. Maka kita percayai bahwasanya Isa adalah seorang nabi. Oke. Nah, itu cara beriman kepada para rasul. Kemudian beriman kepada hari akhir. Kita percayai bahwasanya alam dunia ini ketika berakhir maka ada alam selanjutnya yang disebut alam akhirat. Setelah wafat maka kematian bukan akhir dari segalanya, akan tetapi ia merupakan awal dari babak baru kehidupan akhirat. Maka step-stepnya yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis harus kita percayai. Bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita ketika kita wafat, kemudian kita dikebumikan, maka kita berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh atau alam kubur. Kemudian di dalamnya kita hidup di sana. Kita hidup di sana. Kalau kita berbuat amal baik, maka kita mendapatkan nikmat kubur. Akan tetapi kalau kita berbuat jahat, kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan para malaikat, sehingga kita mendapatkan azab kubur. Selama apa kita mendapatkan hal tersebut? Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala sebagai tanda
datangnya hari kiamat. Ketika hari kiamat, maka seluruh makhluk diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibangkitkan lagi, dikumpulkan di padang mahsyar. Di sana manusia menunggu giliran untuk ditimbang amal baik dan buruknya. Faman thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Orang-orang yang timbangan amal kebaikannya itu berat, lebih berat daripada timbangan amal buruknya, maka fahuwa fi 'ishatir radiyah, ia akan mendapatkan kehidupan yang ia senangi, ia ridhai, ia sukai di dalam surga. Wa man khaffat mawazinuh, akan tetapi orang-orang yang amal baiknya sedikit, lebih banyak amal buruknya, fa ummuhu hawiyah, maka orang tersebut akan dijebloskan ke dalam neraka hawiyah, mendapatkan siksa. Kemudian melewati jembatan Shiratal Mustaqim, kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Nah, step-step tersebut wajib untuk kita imani, walaupun hal tersebut merupakan perkara yang gaib, perkara yang tidak bisa kita rasakan lewat panca indera, tidak bisa dilihat oleh mata, dirasakan lewat didengar oleh telinga, dirasakan oleh kulit dan sebagainya. Karena hal ini merupakan perkara yang gaib, yang tidak terlihat, dan kita umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk mengimani hal-hal gaib yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat bisa kita lihat enggak? Enggak bisa. Surga dan neraka bisa kita lihat enggak? Enggak bisa. Allah bisa kita lihat enggak? Enggak bisa. Tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk mengimani hal-hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib, iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, qada dan qadar, itu hal-hal yang gaib yang wajib untuk kita imani. Kemudian iman kepada qada dan qadar, bahwasanya kita beriman Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur jalannya kehidupan di atas muka bumi ini. Maka apapun yang terjadi semuanya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib untuk kita terima, wajib untuk kita ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik hal tersebut baik untuk kita atau buruk. Maka wa antu mina bil qadari khairihi wa syarrih, kita beriman terhadap qada dan qadar Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dan buruknya. Kita dapat sakit, maka sakit kita merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus ikhlas, kita harus ridho, kita harus sabar. Karena ketentuan tersebut meskipun kita pikir itu merupakan keburukan buat kita, tapi di dalamnya ada ujian, ujian. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah kalau mencintai seorang hamba, maka Allah akan banyak memberikannya ujian. Jadi ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah pengen kita untuk naik derajat, derajat, tambah kemuliaan kita. Kenapa? Kalau mau naik kelas, biasanya kita ada ujian kan? Ada ujian. Kalau kita bisa mengerjakan ujian tersebut, nilainya bagus, maka kita akan naik kelas. Betul? Begitu juga Allah perlakukan kepada hamba-hambanya. Kalau Allah ingin menaikkan kelas seorang hamba, maka Allah akan berikan ujian. Kemudian Allah melihat apakah hambanya bisa lulus mengerjakan ujian ini, apakah dia sabar, apakah dia ridho,
menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia melakukan hal tersebut maka Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya. Dan orang yang paling banyak ujiannya, paling banyak cobaannya siapa? Para nabi dan para rasul. Lihat. Nabi dan rasul yang utama siapa? Ulul azmi. Kenapa mereka paling utama? Karena paling banyak cobaannya. Setiap dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka berhasil mengerjakan ujian tersebut, Allah tingkatkan lagi derajatnya, Allah muliakan lagi, Allah naikkan lagi. Begitu juga dengan kita, kalau kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala maka kita ridho, kita terima, kita hadapi dengan kesabaran. Hadza wallahu a'lam